Oke, halo yang lagi menonton video ini atau mendengarkan podcast ini. Masih di Homeboy Podcast bareng Pasya dan Kutut ya. Ulah. Tahun baru Tahun baru. 2022. Hore. Kalau di Doraemon harusnya mobil lu terbang. Iya, tapi Iya gak sih? Tapi enggak. belum, Autopilot aja di sini belum bisa. Iya belum, gak sih? belum. Apalagi mau terbang. Ngaco, nggak mungkin, nggak Nggak mungkin. bisa. Autopilot Padahal aja Dora, nabrak. iya, padahal Doraemon aja itu terbang mobilnya ya. Gue mendingan tinggal di dunianya Doraemon aja lah. Lu kalau liat Doraemon tuh 2020 ya? Iya, Yang abad. si Heeh. yang si Nobitanya udah Apa? apa? Stand by me. Ya pokoknya yang Nobita masa depan tuh 2020 kan ceritanya. Kalau nggak salah ya. Kamu 2020. Seingat gue 2020 deh. Maksud gue nggak capek-capean, nggak nyampe Oh ya, 2100, ya, 2020. 2002 sekian nggak tahu gue juga, gue Iya. lupa tuh. Udah terbang, kita belum. Kita baru mau geser Makanya. ke listrik sekarang kan. Baru mau geser listrik, masih lama. Masih mahal mobil listrik di Indonesia. Mahal. Gila. Kok jadi ngomongin ginian berat banget ya? Padahal Lu- dari Doraemon. Lu tahun baru ngapain nggak? Podcast minggu lalu kan gue bilang ya, gue nggak mau nggak mau jalan-jalan. Akhirnya tiba-tiba abis kelar podcast sama gue ngomong, Heeh. kita ke Bandung ya. Gue bilang. Tapi anehnya gak macet cuy. Nggak macet? Sumpah. Oh. Kosong. Sumpah Oh. kosong. Gue berangkat jam 2, nyampe jam setengah 5. 2,5 jam. Standar. Iya, standar Iya, ya. standar. Iya. Terus gue juga nyantai bawa 80 aja di tengah gitu. Kagak nafsu. Karena ya, Tiba-tiba nyampe. Pulang juga sama. Oh enggak, gue pulang hari Senin, bukan hari Minggu. oh macet biasa, macet situ kan. Senin nggak macet. Hah? Gue pulang Senin. Masa Gue pulang siang. tol situ nggak macet, tol Bekasi situ nggak macet. Kalau siang kan belum keluar, kalau belum Oh, pulang lu kantor. siang, balik siang. Iya. Tapi gue nyampe tuh jam 4-an. Sedangkan jam 4 jam 4 udah mulai ganjil genap. Oh. Iya dong. Iya. Gue kalau turun dari tol ke arah rumah gue, yang turun tol dekat rumah gue itu ganjil genap. Akhirnya gue muter. Gue turun di Bekasi. Ya Jakarta Timur ujung lah. Baru Muter. oh Iya. Biar nggak kena. PR anjing. Soalnya gue nggak tahu kan, gue nganterin nyokap gue pas itu ke Bogor, terus pulang tuh jam 4-an, ya kan? Gue turun, gue nggak tahu tuh kalau ganjil genap, nggak inget. Gue turun, kok ada polisi, ya gak sih? Ada polisi gitu-gitu, tapi nggak ke arah gue, mobil depan gue 2 biji kena kan, dua mobil kena depan, gue ngambil kiri lurus, nggak ditangkap. Gue bilang, oh iya ganjil genap, gue bilang untung nggak kena. Jalanan situ kan yang apa sih? Apa sih nama jalannya situ? bypass. Iya, apa lupa gue namanya. Iya situ itu tahu. Ya situlah. Terus polisinya baru jam 4 tank nyet, udah standby. Bilang, gile, rajin tuh baru jam 4. Gue inget banget tuh jam 4:05 apa kalau nggak salah, jam 4 lewat berapa lah, belum jauh-jauh banget emang. Terus gue liat kok ada polisi ya, udahlah. Terus gue baru nyampe rumah, oh iya ganjil genap, gue bilang anjir. Kenapa tuh depan mobil 2 biji di stop, gue bilang anjir. Gitu. Jalannya enak lah. Soalnya Enggak enak, gak ngapa-ngapain. Katanya ngerame Bali kemarin gue siapa yang ngomong ya? Bali rame Bali. Oh Pak Tahun Pak Kiai Ma'ruf ngomong Bali katanya rame banget, full semuanya katanya. Oh ya? Tapi gue ngerasanya ya tahun baru kali ini tuh petasannya dikit. Iya sih. Dikit banget. Iya kan? Dikit banget. Gue kan malam tahun baru masih Jakarta. Tanggal 1-nya gue ke Bandung. Oh iya. Iya. Malam iya. dikit banget. Pas gue di Jakarta tuh kayak geli-geli nih, kok nggak berisik ya udah. Biasa tuh jam 1 jam 2 masih ada yang nyalain kadang. Iya. Kadang tuh ganggu banget, maksud gue sampai bener. Ya lu kedengerannya jelas banget. Terus, tapi gue nanya ke om gue juga di Bandung, katanya juga nggak rame kok. Kan rumah om gue kan hitungannya atas lah, bukit di atas puncak gitu, di Lembang gitu. Jadi kalau ada petasan kelihatan. Bawah kan tapi itu dikit, tapi dikit banget katanya, nggak rame.
Tahu kenapa ya? Mungkin nggak excited ya. Maksudnya, tahun ini sama aja gitu ya. Itu dia yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas ya, 2022. Aja bridgingnya udah makin rapi gitu. Bridgingnya rapi ya. Gak ketara ya. Gak ketara ya, halus. Apa judulnya gue lupa dah. Jadi apa yang kita nantikan di 2022. Bukan hal yang baik juga, tapi maksudnya juga kayak yang kita concernin juga sih kayak. Iya, yang baik lah ya. Tapi masa nggak ada yang baik sih yang masa lu nantikan hal jelek? Iya, ada. Gue yang paling gue pengen ya COVID hilang udah. Ya. Kita balik ke kehidupan di 2019 dan sebelumnya gitu loh. Iya kangen banget gue maksudnya. Ya walaupun kita bukan tipe orang yang suka banget keluar ya gitu. Tapi ya kerasa banget cuy maksudnya. Kerasa. Lu nggak bisa ngupil di luar di jalan. Ya gak sih? Hidung lu gatel nih, tapi kalau lu pegang gue takut kenapa-napa nih gitu kan. Tangan kan. Kan tangan, takut kenapa-napa. Wah sumpah gue setiap keluar nih kalau misalkan hidung gatel atau pipi dalam dalam masker gatel, mau gue oh iya nggak boleh, ya udah diem aja terus gue gatel gue tahan sampai pulang aja. Itu nyiksa loh. Nyiksa. Simple sih, tapi nyiksa kan. Iya, berasa lah. Iya, maksud gue, aduh. Iya hal-hal yang simpel, ya itu yang hal-hal simpel kayak gitu yang. Iya. Soalnya juga gini sih, maksudnya keadaan kita ada enaknya juga sih sebenarnya. Tapi keadaan kita sekarang kan udah nanggung nih, udah COVID masih ada, tapi kegiatan udah kebuka, udah gitu. Itu kan udah seperti sebelumnya, ya. Iya, jadi ya ada nggak enaknya juga gitu, masih was-wasnya COVID masih ada, tapi juga mau nggak mau udah mulai normal gitu kan. Ya pro kontra sih. Tapi gue salah satu yang gue demen dari ada apa namanya itu bukan demen ada COVID ya. Gara-gara COVID tuh beberapa infrastruktur tuh di push online tuh asik loh. Kayak lu perpanjang STNK online, enak banget sumpah. Lu nggak perlu datang, bener-bener dikirim nyampe. Gue nggak tahu di kota-kota lain ya, tapi Jakarta sih. DKI udah. Udah jalan. Kayak kota lu juga, Tangerang juga. Tangsel belum. Kayaknya belum. Tapi yang gue kemarin yang online apa? SIM. Wah, tuh anjing enak banget ya. Enak banget tuh. Tahun ini gue perpanjang nih. Fotonya gimana? Lu ngirim file foto. Jadi gue juga kaget kan, maksudnya anjing nih baca berita gitu kan. Bikin SIM online, gue install lah. Ternyata gitu, lu ada tes psikologi, ada lu ngerjain soal banyak banget, capek tuh ngerjain. Dari HP. Dari HP. Oh ya, terus gue kira tes kesehatan mesti ke rumah sakit atau kemana, ternyata enggak. Cuma jawab doang. Jawab doang, lu pernah sakit nggak dalam ini, punya ada riwayat apa. Oh nggak ada semua, udah lulus. Kita perpanjang SIM kalau langsung juga. Cuma diisi aja kuesioner. Iya, gerai SIM kan cuma gitu doang kan. Terus foto kita kirim, terus kita pilih biaya cuma 150.000 kalau nggak salah gue. 150.000 udah sama ongkos kirim 170-an lah kalau nggak salah. Nyampe SIM-nya bagus, fotonya bagus kan, foto kita bisa milih kan, emang foto resmi, tapi iya. Aja lu kelihatan oke lah. Soalnya SIM gue dari dulu jelek banget fotonya. Gue sih pengennya diterusin ya, maksud gue takutnya kan harus. Udah nggak pandemi, misalkan udah nggak harus nanti sistemnya dipakai lagi. Sayang ya, maksud gue kayak gitu kan udah enak ya. Ngapain lu ngantri gitu kan, datang pagi-pagi. Jauh lebih efektif, lu bisa ngerjain di kantor. Bener. Dan yang pasti sih itu mengurangi punglinya jelas banget ya. Iya. Soalnya transfer langsung ke instansinya, bukan bayar lewat orang. Iya benar. Itu. Ya, langsung lah masuk kantong. Walaupun ada negara kan ya, walaupun lu keluar biaya juga ikhlas gitu, maksudnya udah buat negara ini gitu loh. Iya. Ya emang kewajiban. Iya, kalau ngasih orang kan aduh. Benar. Gitu. Itu tuh harus tetap dilanjutin kalau menurut gue. Jangan. Enggak, soalnya dulu tuh pernah STNK pas awal-awal ada terus hilang karena servernya kenapa gitu ya. Terus ada lagi dibikin baru lagi aplikasinya. Jadi sempat nggak ada. Soalnya gue pernah sempat sekali gue sempat perpanjang motor bisa, pas mobil nggak bisa nih. Nggak bisa. Oh. Kalau tahu gue sekarang bisa.
Iya, setahu gue yang bisa itu baru Jawa Barat sama DKI kalau nggak salah deh. Iya. Tangsel tuh belum, Banten tuh kayak belum deh. Tahu lah, ribet. Tapi Gitu. udah ya, tapi ya kalau nggak Itu salah sih. Bandung, sepupu gue terakhir, kalau di Bandung tuh lu bisa online, tapi ngambilnya tetap harus ke sana. Oh, harus ke gerainya ya. Iya, sayang ya. Padahal kalau bisa dikirim lebih asik ya. Tapi ya tau lah. Ya sebenarnya Ya, tinggal ngambil doang sih. ya tapi ya itu bener sih kata lo. Ya, itu juga jadi apa ya? Jadi kayak sisi baiknya lah, minimal ada sisi baiknya Iya. gitu. Pemerintah udah mulai geser ke sistem online yang Iya. lumayan proper. Ya lumayan lah. Maksud gua makin lama pasti harusnya makin berkembang. Iya, harusnya. ada progres lah. Sama Oh. kayak aplikasi Peduli Lindungi aja udah tuh lumayan kaget loh gue, maksudnya anjir punya ide kayak gini. Oke juga nih apa? Masalahnya kan kalau misalkan negara-negara kayak Eropa gitu punya, atau Korea lah punya sistem tracking gitu kan. Ya udahlah biasa aja gitu. Tapi Indonesia baru sekali nyet bikin begituan aplikasi. Akan itu udah harus cuy, maksud gua semua negara udah kayak gitu. Itu tuh ya kadang keadaan sih yang bikin kita harus berubah. Gitu. Emang benar keadaan yang harus bikin kita berubah ya. Dipaksa ya. Akhirnya dipaksa mau nggak mau. Dari males akhirnya jalan. Ya mudah-mudahan di tahun ini juga itu sih makin banyak lah yang kayak gitulah. Iya, makin maju lah, maksud gua. Kreativitasnya tuh dipacu. Iya sih. Benar. Kreativitasnya tuh dipacu, jadi mau nggak mau. Ini tuh harus tetap, maksud gua yang kayak gini tuh ya, kreativitas kayak gini tuh berkembang kayak gini tetap harus kok menurut gue. Yang mau COVID hilang, mau COVID nggak hilang, tetap langsung jalan terus. Soalnya terus. Ya terbukti bisa itu. Ya sama kayak ini kali ya. Banyak orang yang pada bilang, wah enakan, ini pro kontra sih, ada yang bilang enakan WFH, ada yang enakan WFO, tapi bukti. Kau kayak gue nggak tahu sih, tergantung orang itu ya. Oh ya ada sepupu gue dia lebih milih WFO. Tapi ada juga yang lebih suka WFH karena ya udah lu. Tergantung kerjaannya deh. Iya sih, emang lu kalau misalkan lo front desk gitu atau frontliner nggak akan enak WFH. Iya. Kalau yang lu di belakang meja banget kan kayaknya enak kayak gitu. Kerjaan lu bisa di rumah. Bisa di rumah gitu kan. Tapi nggak enaknya WFH kan, jadi nggak ada jam kerjanya. Ya itu. Iya sih. Nggak ada jam kerjanya, takutnya malah jadi makin ekstra gitu ya. Iya, tergantung perusahaan sih paling kayak gitu. Iya, tergantung perusahaan. Sama tergantung orang ya lebih suka apa. Kan karena ada yang lebih suka di kantor, bisa ngobrol juga atau apa ya nggak sih? Maksud gua maksudnya makin banyak kantor yang bikin WFH ya makin asik aja sih. Maksudnya seenggaknya lu bisa kasih ada pilihan juga ya nggak sih? Juga. Lu mau di kantor apa di rumah nih? Tapi kalau misalkan ngelihat dari, anjing jadi berat banget bahasa. Tapi kalau misalkan dikit deh. Kalau misalkan dari business owner gitu. Ini lu nggak punya kantor tuh enak banget ya, nggak keluar biaya. Emang iya, tapi kadang bukan apa ya, ngecekin karyawannya jadi susah sebenarnya. Ya paling itu aja meeting pagi, meeting sore. Kayak iya gitu. Sih. Itu udah paling bener. Soalnya ya enak banget. Ya mungkin yang nggak enak kayak sekolah masih gak enak lah. Kalau menurut gue sekolah di rumah tuh online gitu. Kasian, sumpah kasian. Kalau pelajaran yang ngafal masih oke ya. Yang hafalan gitu. Ya. Kan kalau kayak matematik gitu yang lu cuma ngeliat video doang, kayaknya enggak deh. Nggak enak. Iya tetap kalau sekolah tetap enakan itu sih. Datang bener. Iya, kalau sekolah enakan. Kalau belajar gitu masih enakan datang sih kalau menurut gua ya. Kalau misalkan lu nggak, gua mah bingung lah. Kalau kayak gitu nggak dapet gue. Nggak masuk lu. Nggak masuk. Ya walaupun beberapa ada yang enakan, maksud gue nonton video doang cukup juga ada. Tapi beberapa yang kayak praktek, ya ada yang harus di sekolah mah kayaknya enakan di sekolah. Iya iyalah. Lalu olahraga di rumah gimana ya? Coba. Pelajaran olahraga. Berarti pelajaran olahraga nggak ada. Emang gimana? Ada adenya bini gue masih SD kan ya. Kayak gitu olahraga jadi di videoin enggak dong? Serius ya, sumpah. Gitu kan.
disuruh kirim video, dia kemarin disuruh kirim video praktek pencak silat. Lu bayangin Anjir lucu gila anjing. kan nggak tahu pencak silat, gua aja nggak tahu gerakan yang ngasal doang dicat. Direkam dikumpulin udah gitu doang. Aduh lucu banget. Aduh. Ya, Abis gitu. gimana ya? Mungkin kalau gimana abis ya? Lu kan nggak Iya. mungkin lagi webcaman. Coba praktekin sekarang. Nggak mungkin. Aduh, ya bener. Ya pas saya di atas meja makan gimana ini? Nggak mungkin anjir. Ya tapi itu ya bener sih, mudah-mudahan COVID minimal udah ya nurun lah, jangan naik lagi, bener deh. Iya, gue nggak tahu. Ya pokoknya sih kalau menurut gue yang penting mah tahun ini kedepannya ya COVID-nya makin menurut gue kalau lu ngomong COVID hilang bullshit lah ya, kayaknya mungkin. Ya kan kalau target pemerintah kan juga dari WHO juga dari pandemi jadi endemi kan, jadi kayak demam berdarah dan lain-lain gitu doang. Ya seenggaknya jadi gitulah gitu, maksudnya jadi nggak sesuatu yang harus lu pikirkan gitu. Sampai sekarang tuh keluar tuh kadang lu masih mikirin gituan kan. Ya, iya bener. Iya, kadang lu masih mikirin gituan. Kayak yang gue nantiin tuh lu keluar, maksudnya lu nggak mikirin gituan gitu ya, nggak mikirin itu gitu. Kalau kena sakit, maksud gue kalau lu kena ya udah kayak sakit biasa ya, gitu. Iya ya walaupun yang harus lu pusingin gitu. Walaupun emang nggak ada yang mau kena ya, tapi ya udah gitu, maksudnya kayak lu kena apa ya, kayak kena flu aja gitu, udah batuk-batuk minum obat kelar gitu. Iya. Atau kayak kena tipes lah. Ya, istirahat. Tapi seenggaknya lu kalau lu mikir lu kena tipes sama kena COVID ya mendingan kena tipes kan? Iya, ya maksudnya tipes kan udah jelas tuh, lu minum obat ini, lu dirawat, istirahat, kelar gitu kan. Kalau ini kan kadang tuh masih ya. Baru kemarin kadang terus berubah, ada Omikron, ada apa? Iya. Obatnya juga masih mahal. Iya. Ya itulah satu. Itu ya berarti ya, mudah-mudahan COVID. Mudah-mudahan bisa lah. Lagi ya, gue nggak ada yang gue nantikan, gue 2022. Kalau gue ini sih, ini bukan gue berdoa atau ini ya, bukan seuzon ya. Soalnya dari kemarin kan kayak 2019 tuh, dari Januari 2019 sampai 2020. 2019 bener, yang Iran perang sama Amerika tuh awal tahun loh itu. Nah, kita lagi ngomongin perang ini. Yang enggak. Ini contoh itu ada berita besar gitu loh, ada berita besar. Iya. Terus 2020 berita besarnya kan COVID-19 kan, tuh dunia udah pada itu semua. 2021 ya kita masih berkutat sama COVID-19. 2022 soalnya ini udah 5 hari di Januari belum ada. Ini bukan gua ngedoain ya, bukan ngelanin ya. Kok sepi-sepi aja, biasanya udah ada yang apa ngeri gitu biasanya, ya gitu sih. Gue ya bukan doain tapi maksud lu ada hal lain besar gitu gara-gara lagi sepi-sepi. Ya nggak tahu ya. Jangan dong aja. Udah bagus nyantai. Maksudnya mencurigakan, jadi maksudnya kayak aneh ya, terlalu baik aja kan biasanya kayak gitu ya. Nauzubillah. Menurut gue sih enggak sih tuh. Menurut gue karena masih COVID, jadi kayak masalahnya masih COVID aja gitu ya. Ya mudah-mudahan. Kan sekarang nambah nih Omikron sekarang, ya nggak sih? DKI juga PPKM level 2 lagi. Aduh, masih aja COVID. Oh ya Allah. Masih. Makanya 2022 ya mudah-mudahan masih nggak usah lah, jangan sampai lah ada apa-apa lah, nauzubillah lah. Tapi ya itu aja ya, aneh aja gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa sih. Iya. 2022 podcast kita naik aja lah. Ya, amin. Apa lagi ya? Oh, kalau gue ini nyet. film banyak banget 2022 yang menarik, bener. Iya. Ada Doctor Strange satu kan. Doctor Strange 2022 ya. Kapan sih bulannya belum tahu ya? Mei mungkin ya. Mei nggak salah. Bentar lagi ya. Doctor Strange ya. Terus ada Batman yang baru sih, Robert Pattinson. Terus Uncharted juga. Ya.
Lu Tapi belum nggak, main game-nya? belum main, gue belum main gamenya. Terus apa lagi ya? Game-nya sabi tuh asli. Iya, nggak, kan gue nggak ada PS, Jet. Tapi gue ngerasa kan di Uncharted tuh kali ya yang diperanin sama si siapa namanya? Spider-Man? Tom Holland kan dimainin sama Tom Holland ya, tuh. Tom Holland ya bener. Gue ngeliat trailernya kayak kurang cocok. Maksud gue Tom Holland tuh kelihatannya masih kayak anak-anak. Masih bocah banget, ya bener. Iya, sedangkan karakter Uncharted tuh nggak gitu mukanya. Gue nggak tahu. Kita lihat aja lah hasilnya Nggak nanti. tahu Tapi siapa sih nama karakternya gue. gue rada kaget aja kenapa dia yang dipilih gitu. Oh, Nathan Kenapa Drake dia ya. yang dipilih? Nathan Drake. Iya, Nathan Drake. Kenapa Iya, dia dipilih? Itu tuh juga banyak sih netizen yang kurang serak sama Iya. milih Tom Terus Holland. soalnya sih emang di Uncharted ada beberapa story emang pas dia masih kecil, tapi Masih maksudnya mudanya. ini masih mudanya, tapi ini kostum Nathan Drake udah tua, Kostumnya, ya. udah sekarang, jadi kayak kok gini ya? Kita lihat aja lah, gua nggak tahu kenapa gitu. Iya, terus ada lagi fansnya Harry Potter nih, Fantastic Beasts mau balik lagi ternyata. Yang ketiga, karena udah bawa-bawa, aduh lupa apa tuh. Oh, gue udah nonton 1-2 dah. Baru belum lama. Gue baru pertama, yang kedua belum nonton. Ya. Terus Dia kayaknya mau bikin hype-nya tuh udah bawa Dumbledore loh. Iya, ada Dumbledore, The Secrets of Dumbledore namanya. Iya. Tapi sayang, enggak di 2 juga udah ada Dumbledore, Iya, tapi Dumbledore versi muda. Si ini kan siapa yang jadi? Neto tuh Masalahnya yang ngegantiin Jude Law ya. Jadi musuhnya siapa sih namanya? Gue lupa sebutannya musuhnya. Ini yang si siapa? Aduh, gue lupa nama karakternya. Yang karakter Johnny Depp kan? Iya bukan? Itu diganti soalnya. Ini Gellert Grindelwald itu ya? Iya bukan? Iya, Grindelwald ya benar. Ya, itu diganti. Sama Matt Mikkelsen, Iya, diganti. Makanya gue pas ngeliat trailer, kok beda anjir? Diganti, gue bilang anjing. Sayang banget. Itu kan gara-gara itu skandal yang sama istrinya itu. Oh. Terus ada Thor, ada Morbius, sama banyak sih kalau film. Black Panther juga ternyata. Black Panther 2. Terus Black Adam. Wah, banyak ternyata. Spider-Man Across the Spider-Verse juga. Ada banyak kalau film. Kalau menurut gue mah entertain mah banyak lah 2022. Apapun itu, game, film, banyak. Soalnya gitu sih kadang yang bikin gue excited ganti tahun tuh itu biasanya kalau nggak game baru atau film-film gitu, kayak udah wah nih bulan depan udah ada film baru tuh, jadi wah semangat lagi gitu. Terus kesannya cepet ya. Kesannya cepet padahal lama loh. Lama banget gitu. Tahu padahal lama, tapi kesannya cepet banget. Kata 2021 aja cepet banget. Dari kita ngomongin Spider-Man Agustus kalau nggak salah. Agustus, iya bener. Itu tuh pas kita pertama kali iya. Berita anak rumahan. Berita anak rumahan pertama kali bener. Agustus kan. Terus tiba-tiba lah udah Desember aja. Bener. Udah nonton aja anjing. Parah ya, cepet banget anjing. 2020 2021 tuh nggak ada rasa. Nggak ada rasanya, bener nggak ada rasanya. Asli ngomong gua. Oh tapi paling parah sih pas ini Nyet. Gue ngerasa paling parah tuh pas puasa 2020. Kenapa gitu? Nggak ada rasanya Nyet. Lu apa ya? Kan itu waktu itu kan bener-bener yang lockdown kan, masjid nggak boleh. Iya di rumah doang. Iya, masjid nggak boleh, jajanan juga nggak ada. Iya emang bener. Tuh sepi banget. Ya jangan sampai itu sih yang gue takutin. 2022 ulang kayak gitu lagi, waduh jangan lah. Jangan lah bener. Omikronnya apa? Omikron. Omikron nggak usah Omikron. Ya udah, Omikronnya jangan parah banget berarti 2022 ini. Di sini di Indo ya. Biar kita bisa menikmati. Kan sebenarnya 2021 juga lu pas puasa juga sama aja kayak 2020. Tapi udah mulai rame Nyet. Gue tuh pas puasa 2021 inget banget udah mulai pada ada beberapa yang jualan. Udah jualan malahan. Iya, kalau jualan udah. Tapi bulan Mei. Pas kalau gue sih pas itu keluarga gue masih parno, jadi jarang keluar. Oh iya. Keluarga baru ya sih, bener. Iya, sama aja. Gue tuh baru akhir 2021 nih sering keluar, asli. Dari September atau Agustus gue baru sering keluar gue.
Ya iya. Iya, sebelumnya kebanyakan di rumah anjir. Kalau nggak kepepet. Pasti ya, lo kan terakhir keluar itu, bukan terakhir keluar, kita waktu ketemu bulan apa ya, Sa? Lupa, udah lama itu. Itu aja rasanya kayak baru 2021 itu iya, kan? 2021 pertengahan lah. Sebelum Agustus berarti ya? Iya, jauh sebelum Agustus, Mei kali. Sebelum puasa kayak. Tahu lah. Sebelum puasa gue nggak ingat gue. Itu. Yap. Iya, tapi kerasanya baru bentar. Baru kan? Iya, itu gara-gara di rumah doang kita kan. Iya, gara-gara di rumah doang anjing. Kagak ada apa-apa anjir. Ya 2022 seenggaknya bisa berkesan lah, apaan kayak. Apa kayak ya, bener-bener kayak tiba-tiba obatnya udah tersedia di pasar, mau ngapain apalah. Iya. Atau ada apaan kek, ada apa baru gitu. Oh, yang serem ini kemarin Apaan? Gue baca berita, jadi NASA itu ngerekrut 10 apa 11 patologis apa kayak dia kayak ahli agama dari berbagai macam agama gitu. NASA, oke dengerin dulu. NASA itu untuk ngebahas kemungkinan gimana reaksi manusia kalau berinteraksi sama alien. Anjing, demi apa lo? Bangsat. Lupa, coba. Gue denger gue beritanya ada. Berarti kalau gitu kita udah kontak dong. Logis ya, patologi apa gue lupa. Enggak, berarti kalau gitu NASA udah kontak dong. Logikanya gitu dong. Iya, makanya dia nggak mungkin mempermasalahkan sesuatu yang belum kejadian, nggak mungkin. Tapi itu gue tahu dari 9gag ya. Wah, 2022 ada alien nih, asik sih. Bener. Tapi nggak tahu dari inverse. Tiba-tiba dia ngasih nih obat COVID. Goblok. Langsung bersih semua ya. Hilang. Gak ada lagi COVID. Anjir, sumpah ada alien mau sih gue. Jangan lah anjing. Jangan. Kenapa enggak sih? Gue nggak apa-apa kayaknya, gue tembak laser alien mati nggak apa-apa gue, seenggaknya gue ngeliat sekali. Iya gak sih? Seenggaknya lu lihat maksud gue ada toh. Gitu loh, itu kan menjadi misteri. Kalau misalkan ada benar kita kontak gitu, misalkan ada kan 50-50 kan, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, ya dong. Misalkan ada kontak lah, misalkan sama kehidupan intelijen di luar angkasa sana tuh, bakal ngubah dunianya. Ya iya emang bener, itu bakal ngubah dunia sekali. Apalagi kalau dia ngebawa teknologi yang jauh lebih canggih ke sini. Iya, jangan kan gitu. Misalkan lu ada nih, misalkan ternyata alien seru gila. Di apalah, misalkan di Mars ternyata udah terkonfirm gitu. Oh, nih ada civilization di sana, walaupun misalkan masih apa gimana tuh, pasti budget buat ke luar angkasa tuh pasti didorong sama negara-negara gede gitu. Iya, jelas. Iya. Wah, bener-bener. Wah, enggak, ngeri lah, jangan anjing. Nyantai kali, santai. Tapi emang bahaya sih, karena itu 50-50, lu bisa hancur, lu bisa bagus, gitu aja. Masa depan kita tuh bisa hancur langsung, bisa bagus langsung kalau menurut gue ya. Tapi ya, udahlah, apa ya? Lu berarti kalau lu dikasih pilihan 2022 maunya ada alien apa enggak, maunya apa? Enggak lah sih. Enggak. Kalau dong. Nah, ini gini deh. Kalau misalkan ada confirm ada ada makhluk intelijen di luar sana, gue mau. Wah, ini ternyata ada gitu. Itu kan kayak jawaban. Tapi kalau untuk kontak kayaknya tiba-tiba dia di atas terus selalu ada UFO. Ya enggak dong, kan dia kayak gitu kontaknya nggak langsung di depan rumah. Dia kan pasti diem kayak gitu. Iya, nggak tahu kan, ada worst case aja juga tiba-tiba kayak. Iya. Jangan-jangan jodoh gue belum ketemu, ternyata emang beda planet ya. Beda planet aja. Ya, siapa tahu aja, kan gak ada yang tahu.
Sampai batuk aja. Wah, gua 2022 mau gua ada alien gua. Asli itu. Penasaran. Terus lu gak penasaran sih bentuk kayak gimana? Penasaran sih. Kehidupan mereka kayak gimana? Penasaran banget lah. Tapi ya udahlah, maksudnya lu dunia banyak misteri yang terbuka lo gara-gara itu doang. Iya, dunia aja nanganin COVID aja masih susah. Nih gimana tuh misalkan ada tiba-tiba makhluk intelijen luar makanya kalau menurut gua itu 50% bagus, 50% buruk kemungkinannya. Kalau lu ketemu alien yang baik banget, jadi bagus banget. Kalau mereka ngerti, oh ya kita tuh emang makhluk itu memang harus bersosialisasi. Ya kita harus bantu bumi kan gitu. Aduh, ya kalau enggak langsung lihat, ya abis nih sikat lah udah. Mending kalau misalkan kita dibinasakan, kalau kita jadi budaknya mereka gimana? Bayangin coba. Kita cuma di harvest gitu, misalkan disuruh berkembang biak, terus udah itu di harvest gitu, apa kan darah jadi ambil gitu kan. Iya, ngeri banget. Masa nggak penasaran sih? Penasaran bentuknya gimana anjing? Alien loh, penasaran banget gua. Siapa tahu palanya lonjong ya sih. Gini, yang lebih serem, kalau menurut lu yang lebih serem, kalau bentuknya persis banget manusia, apa beda banget? Yang lebih serem, beda banget lah. Kalau persis manusia jadi kayak ya udah gitu. Kalau gue malah lebih, ya itu persis manusia itu malah lu bertanya, Nyet. Kenapa? Ya kapan kok lu asal lu dari mana gitu loh? Atau asal makanya ini karena itu banyak misteri yang terjawab. Kalau misalkan dia nggak tahu sama kayak kita, cuma dia lebih maju aja gitu. Siapa tahu ada lahir di Mars gitu, ya kan lebih serem ya. Ya siapa tahu kan ada astronot nggak? Iya makanya. Nggak sengaja bawa bayi tabung kelepas di antariksa. Kalau misalkan beda gitu, oke, berarti mereka berevolusinya beda gitu kan, misalkan. Ya, kalau sama ya. Iya, kita kan dari ikan terus berubah jadi apa? Mungkin dia dari lizard gitu, dari kadal berubah jadi makhluk intelijen gitu kan. Itu oke, tapi kalau misalkan sama manusia kan aneh banget. Aduh. Siapa tahu di zaman dulu yang tahunnya keskip, tau gak sih lo yang kok ini peradabannya hilang aja gitu. Iya, yang kayak gitu peradaban. Iya, siapa tahu dia udah pergi ke luar. Ya makanya itu kan jadi misteri kejawab. Iya dong. Iya sih. Lu masa sebelum mati nggak mau lihat alien sih? Gue sih pengen sih gue. Makanya gue bilang, udahlah, nggak apa-apa lah, ada alien datang lah, kita lihat aja kayak gimana. Indonesia ada babi ngepet aja rame nih, ada alien. Babi ngepet anjing. Gak siap netizen Indonesia, gak siap ketemu alien. Iya sih, emang sih. Nanti minta foto ya. Minta foto. Kalau nggak dikepoin kan, alien lagi di kafe, di foto dari jauh. Gua kira bentuknya beda, mirip nyata. Kok dia makan pakai tangan kiri ya? Gitu. Dimarahin aja. Iya. Gak sopan gitu ya. Sopan tuh. Gak sopan. Padahal di sana emang kidal. Ceboknya pakai kanan. Anjing Enggak sih, kalau menurut gue kayak alien kayak kejauhan sih. Lu Neuralink aja belum jadi. Enggak masih 2022 tuh kalau menurut gue sih perkembangannya sih feeling gue belum jauh ya. Paling deket AI udah, paling deket tuh AI, perkembangan AI paling deket. Iya, perkembangan AI paling dekat. Kalau gue sih pengen 2022 di Indo mobil listrik udah murah. Betul. Wah, itu tuh harus sih. Harus. Iya gak sih? Tapi kayaknya masih lama deh, feeling gue nggak 2022 deh. Kabar baiknya ada 2. Satu. By the way, keringetan nyantai ya. AC gue rusak. Sian aja. lebih panas di dalam daripada di luar, Brex. Nih, kabar baiknya ada 1.
Indonesia mau pindah ibu kota kan, Iya, Kalimantan. Nah, ntar di situ itu ada Kalimantan. satu plot daerah itu buat pengembangan mobil listrik nasional katanya. Oke. Iya, itu kabar baik ya, walaupun ini baru bisa take off paling 2024 katanya. Masih lama Tapi ya. seenggaknya, tapi berarti Makanya punya planning kita ke sana kan, tuh udah iya, oke. tapi berarti tahun ini pajak kendaraan listrik masih mahal lah tapi ya. Masih mahal kayaknya. Terus kedua, Wuling Ah, itu mau produksi mobil listrik di Indonesia. bukannya emang udah ya? Belum, yang Oh, mobil listrik kemarin belum. mah dia bawa dari luar ya, import semua ya. Iya, tuh yang mobil listriknya juga baru mau masuk kan kemarin kan di Gias itu kan. Iya, tapi Baru kan lu ada. kalau mau PO bisa anjir. Enggak ya? Enggak bisa ya? Enggak, kayak enggak. Enggak bisa ya? Tesla doang ya yang bisa ya berarti ya? Tesla kan yang dia Bukannya kayak Nissan gitu-gitu udah ada ya? Nissan Leaf Iya. ada mobil listrik. Banyak Hyundai juga sebenarnya. ada, Iconic sama Iya, banyak. Hyundai Kona Tapi elektrik. tapi Tapi pajaknya masih mahal kan? pajak masih mahal, harga mobil juga Padahal bentuk mobilnya mobil biasa. iya, makanya itu regulasinya emang perlu. Ya, mudah-mudahan sih Regulasi regulasinya ya. pro ke mobil listrik lah. Iyalah pro listrik lah, capek gue isi bensin terus lah. Irit banget loh, hitungannya gila irit. Gue nggak tahu tuh kalau masalah irit apa enggaknya ya. Karena kan baterai, tapi baterai kan lu pasti harus ganti itu. Kayak HP aja. Iya, Ada tapi jebolnya. ada kalau misalkan maintain Masalahnya kita ganti baterainya nggak kayak ganti baterai HP-nya. kalau kalau si Hyundai itu garansi baterai itu sampai 7 tahun apa kalau nggak salah. Tapi bukan Ya kalau habis 7 tahun nah ya makanya kan kita kayak kaki-kakinya Honda kali ya, habis 5 tahun rusak ya. curhat aja. Mobil gue udah gitu anjing, udah keras banget. Ganti nih anjing. Tapi gitu maksudnya mobil konvensional aja kan juga dia cuma klaim mesin itu cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun dia nggak berani Iya sih. garantiin, pasti ada yang perlu ganti. Itu wajar sih. Tapi sebenarnya sih baliknya ya paling jadinya bulanan lu listrik rumah makin gede aja. Nggak terlalu parah tapi gue waktu itu nonton si Om Fitra tapi kok watt sih apa sih sebutannya? Kan lu kalau di rumah kan ada apa sih? Watt ya cuma KWH itu apa? KWH bukan KWH apa sih kayak yang gede makin daya. Dayanya kan harus lebih gede dong, naik dong. Iya. Tiap rumah. Iya. Mobil listrik. Jadi dia punya 2 casan, ada yang fast charging sama yang biasa. Kalau fast charging itu kalau nggak salah 6.000 watt. Oh, anjing gede banget sih. Nah, tapi gini, biasanya orang tuh pada narik pada bikin baru, pada narik listrik baru. Jadi sendiri. Iya, sendiri doang, nggak gabung sama rumah. Jadi bayarnya beda nih nanti per bulan. Itu bener. Biasa pada kayak gitu. Kalau dihitungnya jauh lebih murah. Kenapa nih kamera gue? Halo. Itu dia apa ya? Gue juga lupa kan. Gara-gara kamera mati, bangsat. Gara-gara kamera mati udah. Ya pokoknya itu intinya itu sih mobil listrik mudah-mudahan. Bener, setuju banget gue. Tapi soalnya ini enggak kita apa? Kita sebagai kalau gue ya sebagai yang muda. Tapi gitu. Iya, gue lebih tertarik sama listrik ya nggak sih? Bener kayak anjing keren banget gitu. Iya. Keren banget. Tapi gue pengennya sih langsung bisa yang autopilot sih tuh. Itu Tesla aja masih begitu aja. Di Indo belum bisa sih kayak iya, gitu. Marka jalan kita masih belum. Perencanaannya harus panjang itu. Bisa 10 tahunan tuh. Tapi feeling gue kayaknya kalau untuk mobil-mobil yang udah lama ya kayak Toyota, Honda gitu ya, yang udah lama di Indo, kayaknya dia udah punya data banyak deh tentang jalan di sini. Jadi harusnya ngebikin software jauh lebih cepet daripada mobil baru dari luar. Kalau misalkan dia pasti perusahaan itu kan dari pusat dong, dari Jepangnya kan, dia pasti ngedevelop program buat yang bisa diimplementasiin ke banyak negara. Kalau misalkan kita bikin custom ke Indonesia, kayaknya nggak bisa deh. Feeling gue nanti setiap cabang dia punya, maksud gue softwarenya pasti sama basicnya, tapi maksudnya data di dalamnya pasti beda karena beda negara. Tapi kan itu pasti jalan-jalannya beda semua. Dia itu biasanya pakai sensor, Iya.
sensor. Dia ngebaca, bukan kayak Google Map terus diikutin gitu. Iya. Dia ada sensor, makanya kan dia bisa ngerem sendiri, belok sendiri. Suara lu. Iya benar. Tapi gitu. Maksud gua kan itu kan datanya setiap negara beda. Maksudnya kayak lebar jalanannya kayak gimana. Terus psikologis pengendara di negara itu gimana. Itu kan nggak efek sama AI-nya nanti kalau menurut gua. Dan pasti perusahaan mobil yang udah lama di Indo tuh punya datanya itu, gue yakin. Iya sih. Iya kan. Jadi kalau menurut gue dia ngebikin software-nya jadi lebih mudah harusnya karena datanya udah ada. Nih buat data tambahannya, ya bisa aja. Tapi nggak tahu lah, datanya nanti. Iya sih. Tapi juga tahu lah, belum lah ya. Mungkin kayak gitu bisa dipraktekin udah di Sudirman, Tamrin itu udah bisa dipraktekin sih yang kayak gitu. Tapi kalau di pinggiran Jakarta atau kayak jalanan ke rumah kita mah belum bisa kayaknya. Motor mah. Iya sih. Kalau tiba-tiba motong depan. Di sini tuh kebanyakan lampu kuning, tau nggak lo? Perempatan nih nggak ada lampu merah, cuma lampu kuning doang. Susah tuh. Nah itu apa namanya, motor yang tiba-tiba motong depan lu bayangin AI kayak gitu anjing tiba-tiba. Iya makanya yang ada nggak jalan dret AI-nya ngomel ya, apaan sih deh gitu. Capek gua gitu kan. Baru hari pertama di Jakarta, baru hari pertama di Indonesia kayak gitu langsung. Tapi ada Tesla dibikin di US gitu kan. Anjing gua produk US dibawa ke Indonesia, ke Jakarta. Kaget ya. Kok motornya kecil-kecil tapi songong-songong gitu ya? Kan kalau di Amerika kebanyakan pakai motor moge. Iya. Ini dia yang nyerempet, kok gue yang dimarahin. Iya. Aduh, AI-nya stres aja. Iya, gue lucunya itu kalau nanti Tesla bisa ngelakson sendiri, AI itu kocak sih. Nanti kan kalau ada yang nyalip, padahal mah yang nyetir udah biasa aja ya. AI emosian amat sih. AI-nya kayak Alexa aja bisa ngomong balik gitu. Iya. Disalip anjing. Iya. Woi bangsat. Jalan dong. Mata pakai gitu ya. Monyet lo gitu ya. AI-nya gitu, tapi ngomongnya ini statis. Statis. Anjing. Statis kayak Google gitu. Anjing. Mata lo mana? Udah bikin kayak gitu, bener tuh bagus tuh. Aji itu lucu banget sih. Jadi mobilnya luarnya ada speakernya ya. Iya. Kayak gitu ya. Pakai speaker aja. Iya. Monyet. Iya gitu ya. Monyet. Lihat-lihat kalau jalan. Kamu anjing. Gue mau digituin ngakak, gue nggak takut aja. Gue gak marah. Iya nih. Malah ketawa sih. Gak serem ya. Monyet. Aduh, kocak banget anjing. Aduh, tapi bom listrik sih. Tapi nggak kecepatan sih 2022. Ya 2000. Feeling gue sih 2025 baru banyak mobil listrik. Feeling gue. Udah jadi mainstream gitu ya. Iya, udah jadi mainstream. 2025. Oh, sama ini satu lagi tadi berita yang bagus lagi, Hyundai. Dia udah nge-stop research buat mobil konvensional. Jadi dia mau full listrik. Ke listrik. Nggak apa-apa sih, bagus sih kalau menurut gue ya. Harusnya juga lu lebih dikit sumber maksudnya lebih dikit make ini kan sumber daya apa? Bahan bakar. Bahan bakar energi apa sih sebutannya? Fosil apa? Iya, energi fosil kan jadi. Iya. Tergantung sih. Kalau ujung-ujungnya tapi listrik lu pakainya energi fosil sama aja anjing. Sama aja. Makanya kan pada bilang gitu juga, ya kalau mobil listrik percuma kalau misalkan lu masih pakai batu bara gitu. Iya, PLT batu bara atau apa kayak solar apa. Harusnya ya udah lari ke yang lain, udah harus air, matahari, nuklir apa. Kalau nuklir susah sih. Orang tuh kadang negara tuh masih takut pakai nuklir kalau bocor atau apa masalahnya. Kayak Chernobyl tiba-tiba Tangerang ada PLTN berarti ya. Ada PLTN terus tiba-tiba bocor. Iya, tapi asal lo tahu badan penelitian nuklir Indonesia tuh di Tangerang sini. Nah kan? di dekat BSD situ.
Nanti kalau rocap kelar lu, kayak si Robin lu anjing. Pernah ada ada limbah nuklir, limbah yang radioaktif gitu dibuang sembarangan. Terus sempet rame di perumahan Bantan. Udah kayak sampah rumahan anjing. Makanya pas dicek bener ada radiasinya. Anjing bahaya banget. Kayaknya geblek banget. Gak pernah nonton Chernobyl dia. Iya anjing. Kayak gitu tuh. Aduh. Ngapain lu punya perusahaan pakai nuklir kalau kayak gitu doang, nggak ngerti goblok. Ya nggak tahu tuh. Ini ya oknum sih, tapi ya tahu lah. Ini dibuang kemana? Kata bos harus buru-buru nih, yang murah. Ya udah kali Sabla aja lah. Itu bawanya naik motor gitu kan. Iya. Gitu. Ada gambar itunya ya, gambar yang pakai masker gitu ya. Dia biasa. Gambar nuklir. Biasa aja gitu. Itu enggak, udah pakai masker doang biasa. Karena Covid gitu. Pas dibuang kan kena tangan, udah nggak apa-apa lah. Gatal gitu, cuci tangan pakai air. Cuci tangan. Itu pijit makan ke warteg pakai tangan. Udah jadi radioaktif itu di seluruh dunia anjing. Jadi superhero anjing. Anjing. Apalagi game ada nggak sih 2022? Aduh, ada banyak banget sebenernya, sampai gue lupa. Yang paling lu itu kan kemarin lu apa? Lu nungguin apa yang sampai PO itu? Enggak, aduh gue belum PO gue untuk 2022. Enggak, yang kemarin lu PO itu apa? Yang lu mainin sekarang? Yang cewek-cewek. Oh anjing, cewek-cewek bangsat. Cewek itu apa? Gue nggak tahu. Blue Reflection Second Life itu kan 2021. Udah kemarin pertama. Iya, maksudnya game-game yang lu sampai nantiin segitunya gitu loh. Gue sih nanti ini paling Monster Hunter Rise Expansion Pack-nya. Aduh gue lupa namanya. Rise itu baru kan ya? Rise paling baru ya. Tapi ini gue udah jual nih Switch dari game physical Switch gue. Kayaknya gue mau ke PC aja mainnya, pasti lebih rame. Oh dia nggak cross platform dia? Enggak. Sayang ya. Bingung ya. Gue 2022 yang gue pengen adalah semua game cross platform bangsat. Oh iya bener. Enggak. Bener sih. Gini loh. Apa ya? Males aja itu mah si developer-nya, gue yakin. Padahal satu developernya males, yang kedua platform device-nya rese feeling gue. Iya, pasti maunya banyak kalau dia mau cloud platform. Bener. Iya. Ya, itu sama ini. Sama penjualan. Iya. Nggak, kalau gue tuh pengen ini apa? Eksklusifnya PS tuh udah makin banyak yang ke PC lah nih. Itu mau udah iya kalau menurut gue eksklusif yang tahun di PS4 sih geser semua ke PC. Itu Gran Turismo-nya gue pengen banget. Nggak bisa kalau itu tuh. Aduh. Paling Gran Turismo PS yang lama mungkin ya. Nggak apa-apa misalnya Gran Turismo 5 deh atau Gran Turismo 6 gitu yang dari PS3. Tapi kayak susah deh. Feeling gue kayak gitu dia kontrak mati sih itu. Itu emang dia kan sama emang studionya studio Sony kan? Ya, studio Sony Polyphony Digital kan. Iya. Tapi nggak juga ya. Maksud gue eksklusifnya juga udah banyak masuk ya. Kenapa dia enggak ya? Berarti penjualannya kuat banget. Orang yang main di PS5 Gran Turismo sampai sekarang masih kuat, masih lama. Masih banyak kan maksud gue. Soalnya gue mikir aja lu tuh dulu PS3 aja gambar udah bagus banget. Gran Turismo 6 tuh udah bagus lah, udah lumayan banget lah. Iya. Ya harusnya kan bisa lah PC ya lah di port doang gitu aja. Kesel banget gue. Tapi kan kalau nanti ngeport yang asal juga nggak enak loh. Iya sih. Oh sama ini nyet PS5 biar harganya normal 2022 tuh. Udah kok kayaknya udah lumayan normal deh. Belum nyet masih itu scalper masih harga scalper sekarang. Masih ya? Masih harga scalper ya? Kemarin sepupu gue habis beli PS5, tante gue bilang, "Kamu ada PS4 gak?" "Ya udah dijual ganti Switch." "Kenapa emang? Mau PS4 gak?" "Kasih yang lain aja, bosan." Ini buat gua sini deh. Lu ambil terus gua pinjem nyet. Masa nggak apa-apa, dia nggak akan tahu kalau tante lu main ke rumah. Itu tapi dia tuh kayak belum ada persetujuan sama sepupu guanya. Udah gue bilang aja jual aja gitu kan, kayak kan gue dulu jual cepet jualnya juga. Gak tahu kayak bisa dijual. Masih laku PS4 mah.
PS5 cuy, goks. Tapi cuma sih mau game apaan? Mau gua main nih PS5 ya sekarang belum ada. Soalnya gini, kalau misalkan tuh stok udah normal, pasti orang pada lari ke PS5 developer pasti kan. Oh sekarang iya. kan belum pada eksklusif PS5 gara-gara itu stoknya masih Iya, stoknya masih. jelas. Iya. Pasti kalau stok. VGA, nggak usah jauh-jauh PS. Harga VGA bener dulu. Harga VGA ya, harga VGA normal aja. Iya, harga VGA normal aja. Tapi kalau harga VGA normal orang jadi males beli PS5 nggak sih kalau eksklusif Iya, udah banyak yang udah banyak itu. Gila VGA masih mahal kayaknya. Kita lu sama kan kayak gue VGA ya? Iya, cuma beda merek doang. Lu 4 GB kan? Lu 4 GB juga. Iya. OC. Enggak. Non OC gue non OC. Oh, non OC. Yang itu, 2 kipas atau kipas lu? 2 kipas. 2 kan? 2 kipas. Itu harganya dari gua jual, gua udah kalau mau jual sekarang udah cuannya wah luar biasa. Emang iya sama gua juga. Iya kan? Gua ngambil tuh 2,1 second. Aha. Ini kalau jual sekarang bukannya empatan ya? RX 580. Iya. Kan? Kemarin tuh paling pas lagi tinggi-tinggi itu 5 dapet. Masalahnya gini kalau kita jual, lu mau ganti VGA apa? Iya itu dia. Gue kemarin sempat kepikiran soal maksudnya kan aja. Nih gue beli 1,7 nya, gue beli 1,7. Udah nih ada. Terus itu harga naik kan berat 5, berapa, gue mikir anjir nih gue jual gue cuan banyak banget nih tapi VGA gue gak bisa main gitu. Kalau bisa main kan gue main apaan ya tadi. Iya makanya. Lo mau ngandelin dari Ryzen 3 nya juga? Nggak bisa. Enggak, jangan deh, jangan. Dah pegang aja dulu. Emang nggak bisa kita apa-apain kecuali lu pegang VGA. Iya. Emang rezekinya kita beli di harga murah bukan. Iya. Bukan rezekinya. Saya tahu gitu beli 2 ya. Beli 2 iya. Iya, 1 jual. Aduh. Tawan 2 nih. Aduh, kocak. Udah sih paling gitu ya pokoknya 2020 banyak 2022 yang kita nantikan tuh banyak. Ini baru per 10 dari yang bisa disampaikan. Banyak anjing. Banyak ya. Tapi yang salah satu yang bikin gue semangat buat ya ini mungkin gue pribadi yang bikin semangat apa ya kayak apa ya jadi semangat gitu nungguin tuh ini ya salah satu ya. Oh, gue tahu One Piece 2022 ini katanya bakal tamat. Enggak tamat tapi bakal wah banget. Itu salah satu yang bikin gue tamatnya kapan gila? Katanya sih udah babak terakhir tapi nggak tahu paling 2030. Ya kalau milkingnya masih rapi sih nggak apa-apa ya. Soalnya story-nya masih bagus sampai so far tuh masih. Kalau milkingnya udah maksa yang ngeselin. Kalau milkingnya masih kayak masih nyantai sih nggak apa-apa. Bagus sih. Yang gue suka itu One Piece bagus sih. Walaupun dia panjang tapi ya udah gitu aja gitu. Nggak yang maksa. Ya udah. One Piece tiap Jumat mantap. One Piece. Udah 54 menit kita kelarin aja sini videonya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik buat kita semua. Ya, tapi ya jangan berharap-harap banget lah. Ya, kalau ngarep gue cuma berharap alien datang aja. Jangan anjing, janganlah. Ya udah, ciao dulu. Ciao.